di Pastori, akhirnya saya mengadakan perjalanan bersama dengan istri. Sekitar 500 meter perjalanan, penghujanan tahun saudara. Saya bilang, aduh mau bagaimana ini? Akhirnya berteduh saudara, ya. Akhirnya berteduh dan tentunya apa yang menjadi pemikiran kita, tentunya tidak seperti apa juga yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ini maksud saya. Kadang-kadang kami mau mengadakan perjalanan hujan, saya katakan kepada istri saya, kita bawa mobil. Ya, ketika keluar dari Pastori, ya, mengadakan perjalanan sekitar beberapa ratus meter, panas. Ya, jadi saya katakan bahwa cuaca sekarang tidak bisa kita prediksi, mau hujan mau panas. Ya, nah begitu juga dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi tentang kehidupan pribadi saya. Ada sebuah kebenaran firman Allah yang saya baca, yang beberapa waktu yang lalu KKR pernah disampaikan oleh Pak Leno yang ada tentang Sakeus. Ya, pertobatan daripada Sakeus itu merupakan barometer atau standar saya bertobat, saudara. Ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa sampai hari ini saya bisa bertobat dan saya bisa berbicara tentang kebenaran? Kalau hari-hari kemarin nggak mungkin, saudara. Dulu saya hampir orang bunuh di Kampung Babi, saudara. Mentang-mentang orang pikir kata waseng dari Kakas, kita mau coba beribut di situ, saudara. Hampir orang-orang jago-jago di Kampung Babi bunuh kita, saudara. Akhirnya lari, saudara, hampir mati, saudara. Kita bilang ternyata di atas langit masih ada langit. Jadi kalau mau tunjuk tuh bajingan, saudara, satu waktu orang bunuh dia, kalau nyata penjara. Ya, makanya saya katakan bahwa dalam setiap langkah kehidupan saya, ketika saya membaca dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-19 menceritakan tentang sebuah pertobatan, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus, di situ terjadi pertobatan. Nah, saya mau katakan bahwa kita semua yang boleh mendengarkan suara kebenaran firman Allah ini, saudara, ketika Anda punya kerinduan, ada transformasi, ada pertobatan terjadi dalam kehidupan kita, berusaha, harus ada tindakan untuk mencari Yesus. Amin. Bukan cuma sekedar orang dengar-dengar, tapi ada tindakan untuk bergerak. Saya mau katakan kepada kita semua, hari ini hamba Tuhan sudah banyak menyampaikan benih-benih kebenaran firman Allah, tapi kalau tidak akan ada tindakan dari Bapak Ibu yang saya sebut Tuhan, maka sia-sia. Makanya saya katakan bahwa pertobatan itu bisa terjadi. Anda sudah dengar firman Allah, Anda sudah dengar Injil, tetapi pertobatan akan terjadi apabila Anda berusaha, ada tindakan dari diri Anda untuk datang mencari Yesus. Amin. Itu yang terjadi. Sakeus menerima keselamatan karena pada waktu itu dia tidak memikirkan tentang fisiknya. Kata firman Allah, dia orang pendek, ada tingkat kesulitan untuk melihat, untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak pernah memikirkan kekurangannya. Sama dengan kita di tim Kompas Vision ini, cuma kita tuh berdoa, haleluya. Jadi setiap kali berjalan orang ada bedok, ada orang yang kalau kenapa dengan kita dong ada soy lagi baku apa yang bodoh ini. Tak bilang mana-mana tuh hari emosi kalau orang bilang begitu. Tapi sekarang saya belajar untuk menerima yang justru orang lihat itu bagian dari kekurangan saya, tapi sebenarnya dari situlah saya menyadari bahwa inilah bagian kelebihan yang Tuhan beri bagi saya. Amin. Amin. Makanya saya katakan, mau berjumpa dengan Yesus bukannya sekedar orang-orang, tapi harus ada tindakan, mau berubah. Yang kedua, saudara, Sakeus diubah dan dia menerima keselamatan karena bukan hanya sekedar dia ada usaha untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di situ ada komitmen mau berubah. Amin. Mau berubah. Jadi saya dan saudara, Bapak Ibu yang seksian Tuhan yang pada ada di daerah ini, saudara, ketika Anda sudah mendengarkan firman Allah yang disampaikan, harus memiliki sebuah komitmen bahwa hari ini ternyata tidak sia-sia ada datang di pasar Korombasan. Hari ini tidak sia-sia orang buka usaha di sini karena Injil kebenaran firman Allah sudah diberitakan. Injil firman Allah sudah diberitakan. Saya mulai hari ini saya akan ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan pakai. Ketika ada perubahan terjadi, mari bergabung dengan tim Kopassus untuk bisa menjadi saluran berkat di mana-mana pun. Amin. Amin. Tim Kopassus Mission tidak menutup kemungkinan siapapun yang mau bergabung dengan tim Kopassus Mission. Mari datang kita sama-sama bersaksi menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya ini hal yang luar biasa.
Ada sebuah pujian yang sangat memberkati pribadi saya, yang saya ciptakan dalam beberapa waktu yang lalu. Tapi hari ini untuk closing dalam ibadah pelayanan KKR Selamanan Tim Misi Kompasiun Mission yang ada, saya akan menyanyikan pujian ini bagi kita semua. Yesus itu adalah penolong. Haleluya. Saya percaya pujian ini pujian yang sangat memberkati saya, dan pujian ini pasti akan memberkati Anda. Bisa menyumbang. Tahun lalu saya ciptakan lagu ini. Dia menceritakan tentang ketika saya berjumpa dengan Yesus. Hidup saya berubah. Hidup saya diubah, dipulihkan oleh Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Yang sudah tahu lagu ini boleh nyanyi sama-sama. Haleluya. Amin. Di saat aku bimbang, di saat aku tersesat, tak tahu arah tujuan hidupku ini. Semuanya sia-sia, semuanya rasa berat, membuat hidup kita berdaya. Di saat aku bimbang, di saat aku tersesat, tak tahu arah tujuan hidupku ini. Semuanya sia-sia, semuanya rasa berat, membuat hidupku tak berdaya. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah. Berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah penghiburku. Dia tak pernah meninggalkan aku. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah. Berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah penghiburku. Dia tak pernah meninggalkan aku. Itulah kebanggaan bagi kita ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk benar-benar berkomitmen Tuhan. Hari ini saya berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka sekalipun tantangan terbelah, Anda pikul hari ini, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dia. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan jalan keluar. Itulah yang saya alami ketika saya berjumpa dengan Yesus. Perubahan terjadi. Di saat aku bimbang, di saat aku tersesat, tak tahu arah tujuan hidup ini. Semuanya sia-sia, semuanya rasa berat, membuat hidup kita berdaya. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah. Berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah penghiburku. Dia tak pernah meninggalkan aku. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah. Haleluya, haleluya. Berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah
sampaikan, ketika ada dalam kehidupan kita menghadapi tantangan pergumulan, cari Yesus, maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu yang saya alami, itu juga yang dialami oleh tim Kopassus Mission yang ada. Kami hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani hari ini, kami punya latar belakang, semua masing-masing punya latar belakang kelam. Tapi ketika kami berjumpa dengan Yesus, hidup kami diubah, dipulihkan, dan kami boleh menjadi saksi. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah dipulihkan oleh Tuhan, tadi dari pagi sampai siang ini kebenaran Injil terus diberitakan. Pertobatan itu harus kita benar-benar ada tindakan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan kita akan akhiri ibadah KKR pada kesempatan siang hari ini. Orang suami yang kaya raya tinggal di kota Ratahan, tetapi saudara-saudara, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sehingga menempuh jalan sendiri, yaitu menjadi penjual minuman keras atau cap tikus. Saudara-saudaraku, selama 2 tahun saya bekerja demikian, dan saya ditangkap Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan saya hadiah yang luar biasa dengan penjual minuman keras, yaitu saya menderita penyakit di kandungan saya, ada tumor, kata dokter. Tetapi ketika saya kembali kepada Tuhan Yesus, maka penyakit saya diangkat oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita tinggalkan semua dosa, semua pelanggaran-pelanggaran kita kembali kepada Tuhan. Zakaria 9 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, kembali ke kota benteng, maka apa yang hilang pada kamu akan diganti 2 kali lipat. Saudara, tinggalkan mabuk-mabuk, tinggalkan judi, tinggalkan pelacur. Saudara-saudara, datang kembali kepada Kristus Yesus yang mempunyai kehidupan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Zakaria 9 ayat 12 di sana dikatakan, ketika kita mau kembali kepada Kristus Yesus, adalah bukan kota benteng, satu kota yang dijaga beribu-ribu tentara. Tapi ketika kita mau kembali kepada Kristus Yesus, maka apa yang hilang pada kita, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Apakah kurang baik Tuhan? Saudara-saudara, mari bertobat, tinggalkan semua apa yang tidak Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus sungguh luar biasa akan memberkati kita. Ibu-ibu, dengar baik, jangan berbuat dosa, jangan jadi penjual minuman keras, jangan jadi pemabuk kayak bapak-bapak. Ingatlah bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Tolong semangat tidak kendor untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita masih ada Bapak Ibu di pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang ada, mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kalau kita masih boleh bangun pagi dengan nafas kehidupan yang ada, itu tandanya Tuhan Yesus masih mengasihi saya. Amin. Dan ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih, bapak-bapak yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya mau bersusah-susah? Masih pagi-pagi benar saya sudah bangun, saya dari Bitung. Saya datang di tempat ini. Amin. Karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa saya mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa saya. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak ada kata tidak
untuk kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita ini Kopassus Mission yang ada, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita dari denominasi gereja. Jadi kita bukan dari satu gereja saja, tetapi kita dari denominasi gereja yang ada di sini. Ada Gemim, ada Pantekosta. Jadi semua kita bergabung jadi satu. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Kepala kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita jemaat-jemaatnya. Oleh sebab itu, kenapa saya mau saudara bersaksi di siang hari ini? Karena saya merasa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan saya. Saudara, saya pernah sakit pusing 3 hari tidak makan dan tidak minum. Tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau penyakit ini akan membawa saya kepada kematian, saya sudah siap. Karena saya tahu saya akan pergi dengan siapa, dan siapa yang akan menjemput saya di kemudian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, amin, pasti semuanya akan terjadi. Yes, asalkan kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita dekatkan diri kita, hati kita, sediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Kalau kita sekarang ada pedagang banyak di sini, Bapak Ibu, mari kita dahulukan Tuhan. Karena saya tahu kalau kita ada di tempat ini untuk berdagang, tentunya kita mau kita ada untung. Kita tidak mau kita datang di sini tidak ada yang membeli. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mau sarankan buat saya juga dan Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi-pagi, kita berserah pada Tuhan. Saya jam 4 pagi sudah di menara doa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya bangun pagi-pagi? Saya harus bayar harga, Bapak Ibu. Saya pas buka mata, saya langsung bilang terima kasih Tuhan Yesus, karena saya masih boleh ada lagi. Karena nafas hidup terlalu mahal, dan nafas hidup tidak dijual di toko-toko di mana-mana, tidak ada. Nafas hidup hanya ada pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit, kita sering berdoa di rumah sakit, saya gemetar melihat. Baru masuk di rumah sakit, saya sudah bilang, Tuhan terima kasih, saya masih sehat, saya masih bisa mendoakan, saya masih bisa berdiri di sini, Bapak Ibu. Ujang-ujang, orang bilang, mungkin ada orang bilang, mau cari apa saudara? Ujang-ujang, yang pergi di rumah Jo, mau berteduh bagus-bagus, tidur lebih enak, karena cuaca yang ada ini lebih bagus tidur, Bapak Ibu. Tetapi kenapa kita tim Kopassus Mission ada di tempat ini? Karena kita merasa hidup kita ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi cuma karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga kita ada di tempat ini. Kita bayar harga. Tuhan Yesus saja pikul salib. Tuhan Yesus pikul salib. Berapa kali jatuh, Bapak Ibu? 3 kali dia jatuh, tidak pernah minta tolong. Dia angkat sendiri itu salib. Dengan luka, capek, secara manusia dia tidak mampu. Cuma karena siapa? Cuma karena saya dan Bapak Ibu. Dia menanggung orang berdosa. Terus orang masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk datang. Kok orang mau sia-siakan? Nanti orang susah kisuni boleh bangun. Ada bateria Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan tolong 4 orang Tuhan. Panggil Bapak Gembala, Ibu Gembala, berdoa akan tanpa kita. Tapi kalau kita sehat, entar mengucap syukurnya tidak ada. Amin. Bapak Ibu, mari kita rubah pola itu di tahun yang baru ini. Mari kita merubah pola itu. Setiap kita mau berdagang, kita utamakan Tuhan dulu. Tidak usah panjang-panjang berdoa. Cuma bilang Tuhan, kita serahkan, kita berusaha ke dalam tangan kasih Tuhan.
Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang berpengapan. Tidak usah panjang-panjang. Apa yang boleh mulia, apa yang boleh Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, yang Tuhan mau, orang melekat dengan Tuhan, orang bersyukur dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kesaksian cuma pendek-pendek, tetapi saya percaya dengan kesaksian ini boleh membangun iman kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih puji Tuhan.